wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kan simpel kan. Ya, kita tidak mengajak keburukan. Ya gini ya. Memang pernah. Jadi sesuatu yang kita berpikiran secara rasional, secara akademisi, ya. Kita di sini bukan berarti membicarakan tentang akhir zaman ini, bukan berarti kita tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak seperti itu saudaraku, ya. Kita juga di sini ada gelar kok, ya. Jadi kita di sini ahli IT saya. Kang. Bukan berarti gini Kang. Mungkin jawabannya begini. Ketika ada orang ya yang sedang memberikan informasi-informasi kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan, atau mungkin memberikan aba-aba, ya, itu pasti akan ada yang menolak, akan ada yang meremehkan, akan ada yang merendahkan, kan gitu. Kita nggak usah kebawa, Kang. Kenapa? Kalau kita kebawa, ya, kita ini dilahirkan oleh Allah, ya, orang-orang yang sadar kayak kita ini gitu, sama saudara-saudara lain yang sadar. Ini dilahirkan untuk apa? Untuk memberikan kemaslahatan, manfaat yang banyak bagi orang banyak. Tapi kalau kita kebawa dengan satu orang yang mengatakan atau merendahkan kita, terus kita kemudian akan menyerah, apa bedanya Kang Surya dengan orang tersebut? Artinya levelnya Kang Surya di hadapan Allah itu jauh lebih tinggi daripada orang yang merendahkan. Karena apa? Kang Surya memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau sampai ke bawah sehingga sampai akhirnya menyerah, berarti apa bedanya Kang Surya dengan orang itu? Itu aja. Ya, Kan enak. Ya maksudnya gini, iyalah bahwasannya memang kita semua itu akan mati ya, bahwasannya gitu. Itu pasti, kepastian yang tidak pernah untuk ditolak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana kiamat, bumi ini kan mempunyai namanya umur, ya. Tetapi kita tidak mempercayainya ya, bahwasanya kita tidak tahu memang akan seperti apa, dan tanda-tanda kematian itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam 100 hari pun kalau orang-orang yang beriman itu udah kerasa. Ini di mana kitabnya? Nah, saya buka dulu ya. Saya buka dulu gitu. Ini bukan berarti kita tidak pernah ada referensi apapun ya. Ihya Ulumuddin. Ya, Ulumuddin ya. Sebenarnya ada 4 juz nih. Saya dulu di pesantren ya alhamdulillah khatam ya kitab Ulumuddin. Alhamdulillah. Kalau saya malah enggak kan. Karena saya bukan santri sih. Bukan berarti kita ini tidak ada keilmuan sama sekali atau dengan khayalun, orang-orang yang berkhayal ya. Khayali. Karena di sini kita memang berbicara tentang akhir zaman, kalau memang hati kita terbuka, tentunya kita akan ada keimanannya itu semakin tebal, ya. Keimanannya semakin tebal. Al-Quran dul. Ini bocil ini nggak paham. Ihya Ulumuddin itu dalamnya dari juz 1 sampai juz 4 semuanya itu membahas Al-Quran, saudaraku. Semuanya ada ayatnya Al-Quran. Jadi beberapa ulama seumpama besok kalau Al-Quran ini hilang, kitab Ihya Ulumuddin ini bisa untuk menanggulangi. Karena di dalam Ihya Ulumuddin semua itu ada, kalau dari juz 1 sampai 4 itu semua Al-Quran. Yang untuk paham-paham aja ya. Oke. Ya, oke, kita harus fokus lagi. Oke, Yang. Ya kalau memang menurut sampean ini siloka apakah ataukah memang kebenaran, saya memang belum sempat ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya udah cus ke kampung, saya benar-benar pengen meneliti tentang secara logika lah di LIPI
atau di lembaga ilmu pengetahuan. ya tentang terbelahnya Pulau Jawa ini secara kespiritualan seperti apa, secara Itu geologi nanti. seperti apa nih, pengennya seperti itu. Nah, saya mau bertanya nih tentang secara informasi langit itu menurut sama ini seperti apa? Nah, ini yang belum terjawab ramalan Jawa terbelah dua itu. Wong Jawa kari separo, wong Cina wong Cina kari sajodo, wong Jawa kari separo kan gitu. Jawa terbelah dua. Maksudnya itu bukan pulau Jawanya terbelah dua. Ya. Memang Allah menciptakan Gunung Slamet itu buat apa? Itu kan tengah-tengahnya Pulau Jawa. Namanya Slamet. Slamet itu asal katanya dari bahasa mana? Bahasa Muslim, bahasa Islam. Islam, salaman, salamat, selamat, selamat. Wong Jawa kegampangannya kan. Jadi Jawa itu bukan terbelah dua, Kang. Tetapi ya kayak sekarang nih. Jawa itu artinya Indonesia sebetulnya. Akan terbelah dua. Golongan kiri, golongan kanan. Gitu aja. Golongannya Dajjal sama golongannya Imam Mahdi. Terbelah dua. Kalaupun ada Megatrust gimana, Kang? Kan gitu. Gini, coba cari sendiri. Saya nggak mau ngebuka terlalu dalam lah. Takut saya disalahkan oleh Allah, repot nanti saya bisa dilaknat kan itu, membuka rahasia sekena-kenanya gitu. Megatrust itu apa? Orang kan menyampaikan Megatrust itu nanti gempa terdahsyat di dunia gitu, yang akan mencang bisa tenggelam habis gitu. Masalah aniayanya sama manusia. Allah tidak memiliki sifat aniaya dari 20 sifat wajib Allah itu. Jadi kalau kita zamannya Nabi Nuh sebelum banjir itu, ya ambil aja. Itu bumi itu masih menyatu, kan. Belum ada lautan, semua masih daratan. Zaman Nabi Nuh ada magnet bumi, ada paku bumi. Itu yang harus dicari tahu dong. Jadi nanti pada saatnya itu bumi akan kembali menyatu. Silakan percaya atau tidak. Insya Allah terbukti. Bumi akan kembali menyatu melalui proses Megatrust itu. Peristiwa Megatrust itu terlepasnya, ibaratnya kayak jangkanya bumi atau paku bumi, ya, terlepas apa? Kayak kapal itu jangkarnya dilepas. Jadi akan lepas tuh. Nah, itu dengan kecepatan yang tertentu itu bumi akan menyatu, nempel lagi semua seperti semula. Sebegitu sempurnanya kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ya silakan mau dianggap dongeng atau tidak. Nah, tapi tidak terasa guncangannya itu. Memang saking cepatnya. Nah, sehingga akan terjadi satu lagi. Nah, bukankah di zamannya nanti ya perang manual. Orang manual kan, Al-Malhamah Kubro. Logikanya bagaimana perang manual? Misalkan pasukan Dajjal itu kan dari Khurasan. Ya kan? Pasukan Imam Mahdi paling banyak dari Indonesia. Jauhnya segitu, mau pakai apa? Ya kan? Sementara perangnya itu diasumsikan itu sekian ratus ribu, ya, sekian juta pasukan itu menyeberang. Perahunya segede apa? Ya kan? Dan perangnya itu di alam luas, daratan. Yang kedua, bukankah di zaman Imam Mahdi nanti setelah luar biasa tercapai kemakmuran dunia, itu paspornya hanya la ilaha illallah, paspor untuk masuk ke dalam satu negeri yang lainnya. Artinya mudah banget, saya mau ke Malaysia tinggal jalan kaki, bahasanya itu nyebrangnya nggak perlu nyebrang laut. Artinya itu di situ tuh dunia itu akan kembali seperti semula. Itulah peristiwa Megatrust. Terlepas bumi, ya, tarik oleh magnet bumi, des,
Gitu, seperti itu. Jadi bukan gempa. Ya kalau gempa bumi seperti itu sampai hancur habis semua. Gitu loh. Ya, ini monggo kita sama-sama, bagi teman-teman yang tingkat kesadaran spiritualnya tinggi, coba pahami makna dari yang saya sampaikan itu. Saya tidak membutuhkan pembenaran, tidak. Tapi coba apa namanya, barang terbawa hayalan, hayali. Bukankah peristiwa akhir zaman itu, ya, itu terlihat karena ya dari katakanlah dalam bulan-bulan ini saja sudah terlihat, ya kan? Dan siapa-siapa nanti pelaku-pelaku akhir zaman itu nanti akan terlihat juga, gitu. Jadi bukan hanya karang-karangan atau hayalan yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan saja, itu sudah puluhan tahun diceritakan sama leluhur atau orang tua kita. Tapi orang tua saat itu menceritakan, ada juga orang yang ngomong itu halu, nggak mungkin terjadi. Bukankah zaman Nabi Muhammad dulu, baginda Nabi itu paling ketika menjelaskan bab kiamat, ya, akhir zaman atau alamatus sa'ah, itu tuh sangat lama, ya, waktunya kan itu. Kenapa? Dan sering diceritakan oleh baginda Nabi, karena supaya kita ini menjadi orang bertakwa. Sahabat-sahabat Nabi itu akan menjadi orang yang bertakwa. Bukankah baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya seberuntung-beruntungnya umat manusia adalah umat akhir zaman.